Oke, selamat datang di channel YouTube. Kali ini kita akan bahas terkait berita hot di dunia asuransi, yaitu banyaknya korban penipuan. Perlu saya sampaikan bahwa semua informasi ini merupakan fakta yang saya rangkum dengan seefisien dan efektif mungkin. Video ini menjadi pengalaman yang bisa mengedukasi orang lain agar lebih bijaksana dan teliti dalam mengikuti program asuransi. Dan yang terakhir, motif pembuatan video ini hanya semata-mata bertujuan untuk menuntut hak-hak para korban asuransi yang dimana mereka telah dimanfaatkan, bahkan ditipu dengan cara-cara yang tidak sah. Saya sendiri merupakan salah satu korban asuransi Aksa Mandiri, di mana awalnya saya ditawari tabungan karena sekitar 7 tahun lalu saya pernah berjumpa dengan seorang perempuan yang merupakan finance advisory atau FA di Aksa Mandiri Singkawang. Saya awalnya memang tidak berminat asuransi jiwa karena saya juga baru bekerja dengan upah 3 jutaan dan di situ usia saya masih cukup muda, yaitu 26 atau 27 tahun. Jadi saat berjumpa dengan ibu itu, beliau mengatakan rekening mandiri bukan untuk tabungan tapi untuk transaksi. Lebih baik menabung di Aksa Mandiri dengan bunga 5-17%. Nah, karena niat saya memang untuk menabung, maka saya setuju uang saya di auto debit 1 juta per bulan atau lebih dari 25% dari gaji bulanan saya. Itulah bisa kita lihat atau Anda bayangkan betapa pula tekad saya untuk menabung dengan menyisihkan 25% dari gaji bulanan saya. Singkat cerita, hampir 7 tahun saya mengikuti asuransi ini. Saya tidak pernah mengecek dan tidak pernah diberikan informasi terkait asuransi ini, karena saya tahunya itu adalah tabungan. Bahkan saat saya menganggur, saya sempat harus mencari pinjaman untuk mengisi tabungan Aksa Mandiri tersebut supaya tetap berjalan. Kemudian di tahun 2021, tepatnya Februari, saya coba untuk ke Bank Mandiri menanyakan saldo tabungan tersebut, karena awalnya saya memang lagi butuh uang, karena seingat saya penawarannya lebih dari 5 tahun dana kita akan berbunga melebihi apa yang kita berikan. Tapi kenyataannya saya malah ditunjukkan saldo rugi 25%. Tapi ketika saya tanyakan kenapa, FA di Pangkalan Bun menyarankan untuk tutup polis, karena jika dicairkan kerugian bahkan bisa sampai 50%. Dan mereka tidak bisa menjelaskan kenapa seperti itu dan selalu terkesan menutupi. Nah, ini waktu saya di Bank Pangkalan Bun, dan ini merupakan video di mana nanti akan saya putarkan, karena di sini ada pernyataan yang cukup unik dari para FA, di mana mereka menyatakan bahwa sampai kapanpun uang kita tidak akan kembali 100%. Nah, makanya dengan keluhan ini saya mencoba untuk menuntut refund 100% dana saya, karena sebenarnya dalam hal merekrut saya sebagai nasabah Aksa Mandiri ditemukan banyak kali tindakan maladministrasi. Ya, jika saya kaji ada sekitar 7
tindakan yang merugikan saya di sini. Yang pertama itu adalah usaha penipuan, di mana yang disampaikan adalah tabungan, namun ternyata asuransi jiwa. Kemudian adanya tindakan yang memanipulasi tanda tangan. Kemudian yang ketiga adalah buku polis diberikan 1,5 bulan lebih setelah saya menandatangani kertas kosong waktu pertama kali saya mengiyakan untuk mengikuti tabungan ini. Kemudian buku polis tidak diberikan kepada saya, tapi dititip kepada rekan FA tersebut juga yang merupakan teman saya. Dan tanda tangan calon tertanggung dimanipulasi, alamat rumah, kemudian lama bekerja, bahkan tempat saya bekerja juga dimanipulasi ini. Karena kebetulan waktu itu saya baru 1 tahun berada di Singkawang, tapi ditulis sudah 4 tahun. Setelah buku polis saya terima, saya menanyakan kenapa di buku polis ada tulisan asuransi jiwa, namun FA berkelit itu cuma sampulnya aja, dan itu sebagai bonus atau tambahan karena kita menggunakan aksa mandiri. Yang penting adalah ilustrasi yang diberikannya, di mana disebutkan ada bunga 5-17%. Dari bulan 2, nah di sini saya telah mengajukan 3 kali keluhan, kemudian bulan 3, kemudian bulan 4, tapi belum ada hasilnya. Dan tidak ada penjelasan dari Aksa Mandiri terkait keluhan saya tersebut. Kemudian saya 7 kali meng-email keluhan di email customer Aksa Mandiri, tapi mereka hanya mampu berjanji tapi tidak pernah merealisasikan apa yang telah dijanjikan, di mana pada saat itu mereka berjanjikan akan mengirimkan surat penjelasan, tapi sampai sekarang sudah 4 bulan tidak ada surat penjelasan tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa tindakan maladministrasi merupakan suatu tindakan pidana ya, karena dapat merugikan masyarakat dan orang persorangan. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana agen asuransi harus memberikan informasi yang benar dan tidak palsu terkait produk dan asuransi yang ditawarkan. Kemudian pasal 75, orang dengan sengaja tidak memberikan informasi dan menyesatkan pemegang polis akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah, gitu ya. Nah, di sini bukti penipuan maladministrasi polis nasabah Aksa Mandiri yang saya alami sudah saya rangkum, tapi nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Ikuti terus channel YouTube saya. Terima kasih.